Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ala imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, di kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sampaikan puji dan syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat wal afiah, nikmat kesempatan, nikmat kita dihadirkan oleh Allah. Di antara nikmat-nikmat itu ada nikmat yang paling utama, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Karena tidak semua nikmat iman dan nikmat Islam itu diberikan kepada seluruh makhluk, dalam artian makhluk manusia ataupun jin. Di antara segala kenikmatan yang Allah berikan, rezeki semuanya pasti dikasih oleh Allah. Tapi bicara iman, itu tidak semua diberikan. Makanya Allah katakan, mayahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jadi itu yang perlu kita syukuri. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an fis sadrah wal Islam. Jadi kita diberikan hidayah untuk memahami Islam itu sendiri. Mudah-mudahan langkah kita dalam rangka thalibul ilmi ini, yaitu Allah mudahkan, man salaka tariqan fil ilmi salakan tariqan ilal jannah. Jadi wasilahnya kita sekaligus melaksanakan salat subuh berjamaah, dan juga wasilah kita yaitu untuk mendapatkan kemudahan oleh Allah melalui thalibul ilmi ini, yaitu menjadi wasilah buat kita mendapatkan jalan menuju surganya Allah. Salawat teriring salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan alam baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Dan senantiasa kita mohonkan kepada Allah, semoga diri kita, istri kita, suami kita, anak kita dibimbing, dituntun, diberikan kemudahan oleh Allah untuk selalu taat, patuh, sebagaimana doa daripada Nabi Ibrahim, atau juga doa yang disampaikan dalam Al-Quran, diantaranya yaitu wa min zurriyatihim. Jadi kepada segala keturunannya dari kita semuanya. Dan begitupun para malaikat mendoakan kita, yaitu wasi'ta kulla syai'in rahmatan, dikasih rahmat, ampunan, wa ilman, dikasih ilmu, faghfirli, dikasih ampunan. Itu luar biasanya Allah, cintanya Allah kepada orang yang beriman. Faghfirli. Setelah itu didoakan lagi, Rabbana wa adhilhum. Para malaikat mendoakan kita, jannatinil lati wa'adtahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Jadi seluruhnya kita ini didoakan oleh malaikat buat
kemudahan kita semua memasuki surganya Allah. Saya mengevaluasi sedikit waktu pelajaran kemarin tentang taubat dan istighfar. Begitu banyak ayat yang memerintahkan kita untuk taubat dan istighfar, di mana 10 sebab penggugur dosa ini sendiri. Di antara banyak jalan menuju penggugur dosa yang Allah sampaikan, di antaranya dalam surat Az-Zumar ini, Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Ini yang perlu digarisbawahi oleh kita semua, bahwa Allah akan menghapuskan seluruh dosa kita. Innahu huwal ghafurur rahim. Jadi kita tidak boleh berputus asa atas segala yang telah Allah berikan, Allah uji, Allah sampaikan kepada kita, yaitu fil khair wasyarri, atau kesusahan yang Allah berikan. Jangan kita merasa susah. Semuanya ada pasti kebaikannya yang kita tidak tahu. Jadi perintah Allah ini diantaranya disampaikan pertama, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, dalam surat At-Tahrim ayat 8, surat 67, surat 66 ayat 8. Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk selalu bertaubat, untuk selalu meminta ampunan kepada Allah. Ini dilakukan di sembarang waktu atau waktu-waktu tertentu, di antaranya pagi dan petang, di antaranya waktu sahur, itu bisa kita lakukan. Sampai-sampai hadis mengatakan, wahai hamba-hambaku yang selalu menzolimi diri sendiri, manakala kamu pada saat pagi sampai menjelang maghrib kamu melakukan dosa, mintalah ampun kepadaku, maka aku ampuni. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas melakukan dosa, pada saat maghrib sampai pagi hendaklah kamu bertobat kepadaku, maka akan aku ampuni. Begitulah Allah kasih sayangnya. Oleh karenanya begitu banyak ayat yang menceritakan tentang taubat, menceritakan tentang istighfar. Lebih kurang atau kurang minimal ini sendiri ada 15 surat, 15 ayat, bahkan lebih. Di antaranya secara tidak langsung kalau kita katakan di sini, di surat Muhammad, di surat Yusuf, surat Al-Baqarah, apa yang bisa kita dapatkan dari kita melakukan taubat, dari kita melakukan istighfar, bahwa kita sangat merindukan untuk berjumpa dengan Allah. Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita sangat merindukan, di antara yang disampaikan, yang sering disampaikan oleh guru kita, yaitu dalam surat Al-Kahfi di ayat-ayat terakhir, itu liqa'a rabbi. Jadi kita merindukan berjumpa dengan Allah. Disampaikan dalam salah satu hadis mengatakan, barang siapa yang Allah cintai, dia merindukan untuk bertemu dengan Allah, dia rindu, maka Allah akan merindukan dia untuk bertemu kepada hambanya. Ini hadirin sekalian. Jadi semata-mata ini bagian dari cinta Allah kepada kita. Bukti cinta Allah kepada kita yaitu dalam surat Al-Baqarah. Pak Dedi ada, mohon maaf, ada baterai kah enggak Pak Dedi? Ini baterai mouse saya ini udah ini ya nih. Jadi A2. Jadi Allah
menghendaki kita semua untuk selalu bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 122. Jadi Allah sangat mencintai kita. Kalau Allah sangat mencintai kita, yaitu orang-orang yang selalu bertaubat, orang-orang yang selalu mensucikan jiwa, makanya insya Allah yang tadi dibacakan oleh guru kita waktu sholat subuh tadi, imanan ala imanihim, maka Allah akan memberikan bertambahnya iman, bertambahnya dekat. Ini yang perlu kita pertahankan. Makanya selalu kita mohonkan kepada Allah yang sering kita bacakan, yaitu pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu salah satu harapan kita yang selalu kita mohon kepada Allah, semoga kita menjadi bagian yang selalu diistiqomahkan, yang selalu kita harapkan bahwa Allah akan selalu menuntun kita, bahwa Allah akan selalu membimbing kita. Ini nilai keutamaannya. Makanya kalau Allah sudah cinta kepada kita, itu di antara banyak hadis, yaitu lebih kurang sekitar 36 tentang cinta Allah kepada kita. Kalau Allah cinta kepada kita, maka dia sampaikan kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, aku mencintai si fulan. Malaikat Jibril, aku cinta kepada si fulanah, maka sampaikan itu. Malaikat Jibril menyampaikan kepada penduduk langit. Pada penduduk langit itu suri disampaikan lagi kepada penduduk bumi, maka kita akan dicintai oleh makhluk yang ada di muka bumi. Pun sebaliknya, kalau seandainya Allah membenci kepada seseorang, maka Allah juga menyampaikan kepada malaikat Jibril itu. Jadi buat kita semua, mari pertama apa? Jangan sampai kita menyinggung, jangan sampai kita berbuat kesalahan, jangan sampai kita berbuat aniaya. Jadi kalau seandainya kita berbuat aniaya terhadap orang lain, makanya dalam kategori dosa, termasuk dosa yang paling lemah diantaranya syirik, yaitu riya. Riya itu termasuk syirik, gitu. Nah, dosa-dosa lainnya di antara yang paling besar, pertama syirik. Doa yang lainnya atau dosa yang lainnya, mohon maaf, dosa yang lainnya, kalau seandainya itu kita lakukan yang kecil-kecil, maka akan menutup hati kita. Makanya disampaikan dalam salah satu hadis, manakala kita melakukan satu dosa, akan jatuh setitik dalam satu tempat. Titik-titik itu akan menutup seluruh tempat itu sehingga hati kita terkunci. Jadi kalau seandainya Allah cinta kepada kita, maka kita dibimbing. Kalau Allah sayang kepada kita, maka kita dituntun. Kalau Allah menuntun kita, yaitu yasrah fi sadrah, Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Man ahabba ilallahi liqa'allahu ahabba liqa'ahu, wa man kariha liqa'allahu karahallahu liqa'ahu. Ini hadis Bukhari. Dan begitupun seandainya kita, Allah cinta kepada kita, bukan cinta semata-mata kita tidak diuji. Makanya besarnya ujian yang disampaikan, yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah itu giginya tanggal waktu perang Badar. Sampai dikumandangkan Rasulullah itu sendiri sudah meninggal. Bayangkan kalau Rasulullah dikatakan sudah meninggal, akhirnya apa? Ada seorang sahabat yang memasang badannya.
Kita belum sampai cinta kita seperti itu kepada Rasul. Makanya dalam salah satu hadis yang disampaikan tentang cinta ini adalah bahwa seseorang yang mencintai sesuatu, pengorbanannya kepada sesuatu itu luar biasa. Seperti yaitu sahabat Ibnu Mas'ud itu memasang badannya pada saat Rasulullah ditimpuk di negeri Taif, pada saat menyampaikan sebaran ayat. Ada juga seorang pemuda yang begitu cinta kepada Rasul, dia merindukan tentang baunya surga, dia jihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Ini cinta, makanya Allah katakan dalam surah Al-Imran ayat 31-32, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni fayaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau engkau mengatakan cinta kepada Allah, maka Allah akan mencintai kamu. Ikutilah aku. Kalau ikutilah aku, di sini yang menerangkan baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi bagian kita. Makanya saya ingin menyinggung sedikit apa yang kita perlu lakukan. Di antara banyak yang perlu kita lakukan dalam kaitan ini adalah setelah kita taubat, setelah kita istighfar, kita mesti melakukan yaitu amalus sholih. Amalus sholih itu sendiri yang terkait dengan hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallah yang terkait daripada rukun Islam, aqimis shalah wa atuz zakah, yaitu terus ditegakkan saum Ramadan, terus kita mengeluarkan atau juga zakat, pergi haji, dan seterusnya amal-amal yang lain. Itu terkait. Namun dalam kita muamalah kepada hablum minan nas, makanya kalau seandainya kita masih memiliki orang tua, kesempatan kita untuk membalasnya dalam 92 amalan soleh ini terkait kalau seandainya kita melakukan dosa besar terhadap orang tua kita, dan orang tua kita sekarang masih ada, terus kita belum mendapatkan ampunan, maka termasuk dalam salah satu hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hibban, itu salah satu orang yang celaka. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki tangga, Rasulullah naik tangga pertama, dia diam, tangga kedua sampai tangga keempat mengucapkan 3 kali amin. Amin, amin, amin. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya perhatikan pada saat kamu menaiki tangga 2, 3, 4, kamu mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Kata Rasulullah, "Benar." "Kenapa demikian ya Rasulullah?" "Aku diperintahkan oleh malaikat Jibril. Sebentar lagi kita akan mendatangi bulan suci Ramadan." Makanya ini bagian tarhib daripada Ramadan, barangkali sepintas sekilas, yang terkait dengan amalan soleh yang bisa menggugurkan dosa kita. Amalan soleh yang bisa memperbaiki dosa kita terhadap orang tua kita. Karena sebagus apapun, sebaik apapun amalan yang kita lakukan buat orang tua kita, tidak mungkin kita bisa membalasnya. Sebaik apapun, sehebat apapun diri kita, kalau seandainya kita masih memiliki, mohon maaf,
Diri kita saja sekarang ini, saat anak kita sudah punya cucu, anak kita masih kita atur seperti waktu orang tua mengatur kita padahal kita sudah punya anak. Itulah cintanya orang tua terhadap kita, sayangnya orang tua terhadap kita. Makanya birrul walidain ini tidak mungkin kita membalas. Tidak sepadan kita membalas. Jadi apa yang mesti kita lakukan terhadap orang tua kita? Orang tua kita menjadi bagian disampaikan hadis Nabi, yaitu akan merindukan segala amal atau doa yang diharapkan sampai kepadanya. Waladun soleh yad'ulah. Jadi anak yang selalu mendoakan. Apakah cukup di situ saja? Para imam, para faqih mengatakan seseorang bisa melakukan haji, membadalkan haji manakala orang tuanya sudah meninggal. Seseorang bisa melakukan umroh, seseorang bisa meniatkan daripada pahala buat orang tuanya. Itu hadirin sekalian. Jadi kalau seandainya kita dulu pernah melakukan dosa yang disampaikan oleh Rasulullah pada saat naik tangga, amin, amin, amin 3 kali. Ini bagian yang perlu kita tinjau dalam hablum minan nas. Karena terbawa salah satu daripada muamalah kita terhadap hablum minan nas, apalagi terkait dengan tetangga, terkait dengan yang lainnya, termasuk juga dengan makhluk. Dalam salah satu riwayat dikatakan, yaitu Allah mempunyai sifat yang maha lembut, yang maha penyantun untuk segalanya, termasuk terhadap makhluk, terhadap bumi, terhadap apapun. Allah itu sangat lembut. Jadi buat kita, apalagi terhadap orang tua, yang dikatakan beberapa ayat, jangan sampai kita mengatakan atau tidak mau. Mengatakan saja tidak boleh. Berapa banyak dulu kita melawan, berapa banyak sering kita melalaikan perintah orang tua. Ini hadirin sekalian, kalau seandainya kita sering menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang tua kita, sering menyampaikan orang tua bukan saja dari pihak yang melahirkan kita, termasuk dengan mertua kita. Ini juga perlu. Jadi jangan sampai diri kita hanya menyayangi orang tua kita, karena pada saat kita menerima istri atau sebaliknya menerima suami, ini menjadi bagian. Makanya kita muhasabah. Termasuk amal yang paling kecil, yaitu yang tipisnya iman, manakala kita melihat kemungkaran, di antaranya kita berdoa dengan hati. Itu lemahnya iman. Apalagi kita bisa melaksanakan. Di antara kita bisa memindahkan duri, itu juga salah satu daripada amalan soleh. Apalagi terhadap orang tua kita, sampai dibimbing beberapa ayat, termasuk dalam surat Ghafir atau Mukmin itu, termasuk dalam surat Al-Isra, itu juga Allah membimbing kita, Rabbil firli wali walidayya. Atau dalam surat An-Nahl dan surat Qaf juga Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wali walidayya. Itu sampai begitu hebatnya seorang Nabi Sulaiman berdoa 2 kali hal yang senada seperti itu. Seorang nabi, apalagi kita. Makanya bimbingan dari kepada tentang istighfar ini, tentang taubat ini, amaliyah ini mesti kita lakukan. Salah satu yang bisa mengangkat derajat kita diantaranya seperti itu. Kalau kita berlaku baik, makanya yang hadis Rasulullah katakan, mayyarham fil ard wa yarham fis sama.
Kalau kita melakukan kebaikan terhadap manusia, terhadap makhluk di dunia, maka makhluk yang ada di langit akan berlaku sama seperti kita lakukan. Jadi hendaknya setiap diri kita untuk muhasabah, untuk evaluasi. Sudahkah kita berbuat atau yang dirindukan atau juga yang bermanfaat? Dikatakan khairun nas yanfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang baik, dirindukan terhadap manusia lainnya. Kalau Rasulullah begitu pedulinya terhadap kita tentang terkait ayat yang namanya yaitu mengatakan bahwa jangan sampai diri kita ini menjadi orang yang durhaka terhadap orang tua. Yang kedua, pada saat datangnya bulan Ramadan, dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Ini yang paling celaka. Jadi jangan sampai nanti diri kita pada saat datangnya Ramadan, padahal Ramadan itu sendiri yang tidak pernah diberikan kepada umat yang lainnya, termasuk baginda yaitu Nabi Musa alaihissalam menginginkan jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya kita minimal 10 malam terakhir di waktu malam ganjil kita melaksanakan i'tikaf, kalau kita mampu i'tikaf itu selama 10 hari, maka itu perlu kita lakukan. Oleh karenanya kepada ibu-ibu hadirin sekalian, selama kita ada di masjid ini niatkan i'tikaf, itu menjadi nilai ibadah tambahan buat kita. Sambil menunggu waktu isyraq, insya Allah bagian kita itu kalau seandainya kita melaksanakan yang dikatakan buat kita sebagai salah satu pedoman bagaimana kita menguji keimanan kita tentang dunia. Kalau seandainya kita masih hijau, masih terpengaruh dalam arti mohon maaf, kita melakukan hal-hal yang terkait dengan nilai, dengan jumlah yang itu bukan hak kita, kita ambil, berarti masih ada dalam diri kita ini cinta dunia. Dalam amalan pahalanya nilai sholat qobliyah atau sholat fajar ini nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi kalau kita masih terpengaruh dengan nilai tersebut, berarti bentuk amaliyah kita ini makanya belum sampai inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ini hadirin sekalian, untuk apapun yang namanya dunia ini dikatakan hijau oleh Rasul begitu menggoda. Tapi pada saat kita nikmatin cuma sebentar, cuma lewat di tenggorokan kita, pada saat kita rasain baru sebentar. Padahal umur kita makin bertambah, kita tidak pernah bertaubat, tidak pernah istighfar, tidak pernah berbuat baik terhadap manusia yang lainnya, maka menjadikan diri kita itu manusia yang zalim, zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap keluarga. Oleh karenanya mohon maaf siapapun termasuk yang menyampaikan ini akan dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan kadarnya. Kalau dia dia mempunyai ilmu yang Rasulullah katakan balighuni walau ayat, perlu disampaikan. Oleh karenanya buat kita mohon maaf, Islam di Indonesia bukan berarti salah, tidak. Tapi di luar negeri kalau kita perhatikan, seseorang yang baru bisa menyampaikan, dia menyebarkan. Silakan ibu, bapak yang punya HP, buka YouTube. Mereka begitu gencar menyampaikan
buat kita. Sedangkan kepada keluarga saja yang sholatnya terlambat, yang tidak sholat, kita masih tidak peduli. Jangan sampai nanti kita digugat pada saat kita akan melangkah, sudah melewati Shiratal Mustaqim, akan masuk pintu gerbang surga, kita dikomplain. Kita digugat sama anak kita. Kita digugat dengan murid kita. Makanya Rasulullah pada saat haji wada dia mengatakan, ya Allah, semua sudah saya sampaikan. Ditanya kepada seluruh jamaah, saya sudah menyampaikan, bala sahidna ya Rasulullah, saya sudah menerima dari engkau ya Rasulullah. Itu hadirin sekalian. Jadi buat kita, mari kita sama-sama menyadari tentang kekurangan diri kita. Kalau Allah cinta kepada kita, kalau kita berdialog dengan Allah, yang sederhana saja, berapa kali Allah mengatakan termasuk taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, termasuk takwa yang sesungguh-sungguhnya. Itu enggak main-main. Kalau orang yang takwa sebenarnya tidak usah diingatkan lagi, pasti insya Allah menjadi wa antum muslimun. Tapi Allah masih mengingatkan, illa kecuali orang yang benar-benar yaitu menjaga takwanya, menjaga lisannya. Makanya Allah mengatakan dalam salah satu hadis qudsi, Allah yang membolak-balikan hati kita. Pernah terjadi dialog, ya Rasulullah, kenapa pada saat saya dekat denganmu ya Rasulullah, saya begitu aman, begitu tentram. Tapi pada saat saya pulang ke rumah saya ya Rasulullah, begitu hati menjadi kacau, tidak tenang, anak bla bla bla, istri bla bla bla, semuanya tidak membuat saya merasa aman. Kata Rasulullah, karena kamu dinaungi, karena kamu dilindungi dalam majelisnya Allah, dalam ilmunya Allah, malaikat itu melindungi kamu. Jadi kita dalam himpunan majelis ini insya Allah diingatkan dengan ayat-ayatnya, dengan hadisnya, dengan terkait fikihnya. Tapi pada saat kita pulang sudah lupa. Jadi buat kita semua, mari kita ambil apa yang menjadi kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Ini juga jangan sampai yang dikatakan oleh hadis Rasulullah, buat kita kadang-kadang kita mau mengatur Allah. Kenapa kita bilang Allah tidak adil? Memang Allah tidak adil, tapi Allah itu maha adil. Maha adil. Kenapa demikian? Setiap orang yang Allah katakan Allah maha adil itu sudah dikasih jatahnya. Mohon maaf kalau diri kita sebagai manusia, pada saat kita melakukan atau anak kita melakukan kelalaian, atau kita sebagai pimpinan, pada saat seseorang melakukan itu, pasti kalau dia melakukan kelewatan besar hukumannya, dia dikasih langsung SP3. Tapi Allah tidak. Sampai-sampai orang yang kaya dikasih. Salah satu dialog saya pernah melihat dalam satu YouTube, ada pertanyaan, ya Ustadz, kenapa orang non muslim yang tidak berdoa, yang tidak berbakti sesuai dengan syarat Islam dikasih harta yang melimpah gitu? Terus dikembalikan, apakah memang orang Islam atau seorang muslim tidak boleh mendapatkan harta kekayaan? Ya mestinya boleh, karena ikhtiar kita, karena semangat kita. Kita masih kurang, seolah-olah apa yang kita dapat ini kita merasa cukup. Allah sudah perintahkan, fa iza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Pada saat setelah kita melakukan sholat atau ibadah, ya kan, disuruh kita bertebaran lagi mencari rezekinya Allah. Setelah itu Allah katakan, faiza farokta fansop. Setelah kamu menyelesaikan satu tugas, kerjakan tugas yang lainnya. Sampai-sampai dalam surat Al-Hijr dikatakan,
beramallah kamu, beribadahlah kamu sampai kamu menemui azalmu, yaitu keyakinan yang di situ dalam kurung penjelasannya tentang azal. Jadi kita dikasih kesempatan buat kita selalu berbuat. Mohon maaf, kalau seandainya sekarang ini seseorang yang amalnya termasuk Utsman bin Affan memberikan bantuan sampai sekarang itu di tanah Madinah, itu air masih diberikan. Jadi buat kita, ini terutama siapapun yang bisa beramal, yang bisa berbuat baik, seandainya kita bisa mendermakan Al-Quran dalam berarti infaknya untuk tahfiz Quran, terus juga kita bisa memberikan pesantren satu air, atau juga kita fasilitasi semuanya tentang masalah kegiatan masyarakat sosial yang dipakai orang banyak, itu juga boleh dilakukan. Salah satu sampai seseorang disampaikan dalam salah satu riwayat, "Ya Rasulullah, saya ingin mendampingi engkau ya Rasulullah sebagai pelayan. Apa yang kamu bisa lakukan? Saya mengharapkan engkau ya Rasulullah, engkau ridho, engkau menyampaikan doamu kepada Allah untuk mengampuni dosaku." Kata Rasulullah, langsung Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang berikan kemudahan kepada seorang penyampai, seorang mubalik, seorang ustadz, seorang kiai, dia menyampaikan bantuan itu sendiri, dia melayani, seakan-akan dia beriktikaf di masjidku selama 1 bulan. Coba itu hadirin sekalian. Sekarang berapa biaya ke Madinah, apalagi dengan Covid, nginap selama di sana, terus nilai kita sholat di sana, terus selama 30 hari kita i'tikaf, 10 hari saja kita tidak bisa tuntas, pas begitu habis subuh langsung pulang. Sedangkan Rasulullah itu i'tikaf masang tenda, sampai Rasulullah masjid yang ada di sebelahnya itu rumahnya yang saat Aisyah radhiyallahu anha dia sedang haid tidak bisa masuk dari luar, Rasulullah kepalanya itu menyisirkan. Ini hadirin sekalian. Jadi demikian hebatnya tentang Islam. Jadi buat kita, apa yang bisa kita lakukan tentang kebaikan-kebaikan itu sendiri, dari mulai tadi saya katakan, kalau seandainya dari mulai kita bangun sampai kita bangun lagi besok pagi, nilai ibadahnya tidak terhitung. Pada saat kita bangun, kita baca alhamdulillahilladzi ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Itu nilai ibadah. Pada saat keluar kita bangun bismillah. Pada saat kita masuk Allahumma inni a'udzubika, tidak kita minal khubsi wal khaba'is. Kita masuk kamar mandi sudah nilai ibadah. Pada saat kita keluar ghufranaka. Pada saat kita wudu kita mengucapkan bismillah dalam hati. Setelah itu Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Pada saat itu sendiri barang siapa yang menyempurnakan wudunya pada saat segala air yang menyentuh kepada dirinya yang mengalir termasuk jenggot semuanya akan menggugurkan dosa-dosa. Bayangkan ya, pada saat kita sholat terus kita menghadap seolah-olah sholat kita yang terakhir. Pada saat kita mulai kita baca Allahu Akbar kabir, kita sedang berdialog dengan Allah. Ya Allah, Engkau dengan maha besar dengan segala kesempurnaanmu ya Allah. Walhamdulillahi katsira. Ya Allah, begitu banyak pujian yang kita sampaikan. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya Allah, Engkau maha suci di segala waktu, baik pagi dan petang. Sampai yaitu wa ana awalul muslimin, sampai ya Allah jadikan saya sebagai orang yang pertama untuk sebagai orang yang selamat, jadi sebagai seorang yang muslim. Pada saat kita mengucapkan ya Allah, kita bersumpah saya hadapkan segala konsekuensi saya dari mulai tubuh saya, hati saya untuk selalu taat dan patuh. Inni wajjahtu atau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Tidak puas kita terhadap diri kita,
sepenuh langit dan sepenuh bumi, kita sampaikan pujian terhadap Allah. Tapi pada saat kita waktu baru sebentar, HP kita masih tidak kita tidak silent, kita tidak aktifkan bunyi, teng, goyah kita. Di mana sumpah kita? Di mana ikrar kita? Di mana janji kita? Padahal Allah sudah katakan pada saat salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yaitu seseorang yang saat melakukan sholat dia berhadapan dengan Allah, mi'rajul mu'minin. Jadi berhadapan dengan Allah, dia berdialog dengan Allah, dia menyampaikan segala keluhannya. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, pada saat kita bangun dari seandainya kita sholat 2 rakaat, rakaat pertama kita bangun, sebelum kita baca Fatihah, di situ salah satu riwayat mengatakan boleh kita berdoa, tapi dalam hati kalau kita berdoa dengan bahasa Indonesia. Seandainya kita minta apapun, pada saat kita baca itu bagian menjadi doa kita. Pada saat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diam sejenak kalau kita dalam salat sunnah itu, apa yang kita mau minta, karena itu permintaan kita. Allah sudah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Bisa langsung dilakukan saat salat. Dilangsung pada saat, makanya saat terakhir kata Rasulullah, perbanyaklah doa pada saat kamu sujud. Ini terkait semuanya. Pada saat kita at-tahiyat, kita minta, makanya pada saat kita baca Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni, semuanya sebenarnya buat kita itu sudah lengkap. Cuma karena tidak membekas, tidak menyatu dengan kolbu kita, tidak mengalir keterpaduan antara lisan dan kolbu, ini yang menjadi buat kita. Pada saat apalagi sekarang gangguan HP. Terus pada saat kita sudah janji sama orang, cepat-cepat kita. Padahal semuanya kita matikan. Kita tentukan deal dengan waktu. Saat saya sholat, seandainya saya sholat di rumah jam sekian sampai jam sekian, jangan diganggu. Kecuali hal-hal yang darurat. Itu kita sepakati semuanya. Itu akan membuat kita khusyuk. Jadi Allah dikatakan dalam surat An-Nisa, as-salatu ala waqtiha. Itu bicara tentang kedisiplinan. Jadi kalau seandainya dengan disiplin membuat kita makin semangat, dengan disiplin kita membuat jadi hebat, dengan disiplin itu tidak membuat kita jadi sekarat. Sekarang kita menjadi sekarat karena apa? Tidak membekasnya setiap amal yang kita kerjakan. Setiap yang kita kerjakan seolah-olah itu hanya rutinitas yang tidak membuahkan. Makanya dalam salah satu riwayat dikatakan, saat orang sholat diambil anak panah itu sendiri, tidak terasa. Coba bagaimana mi'rajul mu'minin itu sendiri buat kita. Jangankan sholat, pada saat orang kita sudah janji, Bu nanti saya datang sekian mau bayar atau memesan sesuatu, Assalamualaikum. Cepet-cepet kita sholatnya. Kita nggak tahu sholat kita atau yang namanya yang kita baca ini menjadi lama. Inilah hadirin sekalian. Jadi saya ingin menyampaikan, mari kita menjelang Ramadan ini yang disampaikan oleh Rasulullah buat kita yang terkait kalau orang tuanya kita ada, ahbarna Abu Ya'la qala ahbarna Abu Ma'mar qala hadasana Habsab ni Iyas an Muhammadin ibn Ammar an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'idal mir bara faqala amin amin amin. Ini hadirin sekalian. Jadi jangan sampai nanti Ramadan kita hilang.
Ini dikatakan orang yang zalim, yang pasti menjadi kerak neraka. Karena Ramadan begitu mulia. Setelah itu lagi, kita punya orang tua tidak mendapatkan berkah ampunan, malah menjadi dosa. Yang ketiga, pada saat disebut nama Nabi, Nabi tidak mengencangkan amin itu sendiri. Dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Makanya jangan sampai diri kita yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, yaitu Nabi Muhammad menyampaikan, dikatakan, ya Allah, kaumku ini melalaikan Al-Qur'an. Al-Qur'an mahzura. Jadi jangan sampai diri kita melalaikan Al-Qur'an. Ini juga menjadi bagian. Kita dikasih Al-Qur'an, dikatakan hudalinas, petunjuk buat manusia. Hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, bagian yang beriman. Jadi sekali lagi, mari persiapkan Ramadan kita. Kita gali lagi dengan terkait untuk menambah nilai amal kita. Apakah kita dari sekarang sudah menabung, walaupun nanti kita persiapkan air segelas, itu akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Seandainya kita bisa bilik sekarton, maka orang yang buka itu akan mengalir pahalanya ke kita. Bukan mengalir dia diambil, tidak, akan menjadikan pahala buat kita. Padahal cuma satu kotak, apalagi kita bisa kasih kurma. Makanya kalau Bapak Ibu hadirin sekalian yang belum bisa umroh, belum bisa haji, mudah-mudahan Allah mengangkat Covid ini, kita bisa diberangkatkan umroh haji di sana. Begitu banyak orang yang bisa melakukan kebaikan. Anak-anak yang ikut bisa menyampaikan itu sendiri. Inilah barangkali menjadi kajian buat kita. Mudah-mudahan amaliyah yang bisa kita lakukan. Nanti pada kesempatan yang waktu singkat, kita akan memberikan bagaimana nilai bimbingan tuntunan menjelang masuknya Ramadan. Apalagi dalam arti Sya'ban Rasulullah itu sendiri banyak melaksanakan ibadah puasa walaupun tidak full seperti pelaksanaan ibadah haji Ramadan, puasa Ramadan. Sampai-sampai Nabi itu melaksanakan puasa wisol. Puasa wisol itu puasa perpanjangan. Sampai seorang sahabat ingin mengikuti, ya Rasulullah, saya ingin mengikuti seperti engkau ya Rasulullah. Jangan, saya ini diberi makan oleh Allah, diberikan hidangan semuanya oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah gitu. Ini karena apa? Nanti jangankan kita puasa wisol, pada saat kita makan kebanyakan, tahu-tahu salat tarawih terlewatkan karena kita makan kekenyangan dan lain sebagainya. Inilah hadirin sekalian, kalau saya ada yang bertanya terkait yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan bagian kita ilmu yang bermanfaat terkait dengan kenapa kita mesti bertaubat. Karena merupakan salah satu perintah Allah. Dengan taubat itu sendiri kita dicintai oleh Allah. Dengan taubat itu menjadi jalan bagi kita menjadi orang yang mutakin. Karena orang mutakin kita mengikuti, yaitu yuhbibni. Jadi dikatakan fattabi'uni, kita mengikuti langkah apa yang diberikan Rasulullah. Segala yang terkait dengan muamalah Rasulullah contohkan. Itu menjadi jalan mencapai keridhaan Allah. Apa saja yang bisa kita lakukan melalui amal ibadah yang bisa kita berikan, termasuk terhadap tetangga, terhadap orang tua, terhadap lingkungan, terhadap apapun, itu melalui bimbingan Rasulullah. Jadi mari kita tingkatkan sesuai dengan kadar kita. Seandainya kita mampu melakukan seperti saya sampaikan tadi, kalau seandainya Allah katakan fisara wadara, pada saat kita infakkan rezeki kita, hendaknya itu kita lakukan senilai berapapun. Makanya amal yang dicintai oleh Allah walaupun sedikit tapi continue gitu. Jadi nilai sedikit tapi ada kelanjutannya. Bukan seandainya kita langsung sekali, contoh pada saat kita mendapatkan rezeki yang banyak itu juga bagus.
Tapi jangan pernah menunda-nunda kesempatan untuk kita melakukan kebaikan. Jangan sampai kita menunda-nunda untuk membayar hutang. Jangan sampai kita menunda-nunda saat anak kita sudah mampu untuk menikah. Jangan sampai kita menunda-nunda pada saat terdengar azan. Jangan sampai menunda-nunda pada saat kita melayani jenazah. Itulah hadirin sekalian sebagai satu amalan soleh buat kita. Kita jaga segala sesuatu kebaikan diri kita, istiqomah. Makanya fastaqamu. Innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihi malaikah wala takhafu wala tahzan. Jadi kalau seandainya kita sudah cinta kita kepada Allah, sudah mengatakan Allah Tuhan kita istiqomah, kata Allah wala takhafu wala tahzan. Jangan ragu, jangan takut, jangan sedih. Dikatakan dalam ayat lain Allah ma'ana, Allah bersama kita. Inilah hadirin sekalian, kalau ada yang bertanya barangkali saya kasih kesempatan. Kalau sana saya bisa menjawab, saya bisa jawab. Kalau tidak, saya akan mencari jawaban berdasarkan yang saya tahu, berdasarkan tuntunan daripada Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Ya. Apakah dengan beristighfar kita sudah bertaubat? Kalau seandainya bertaubat, itu ada tuntunan secara khusus dalam arti taubat itu bukan menjadi istighfar itu menjadi rutinitas. Taubat itu dicontohkan dalam kaidah fikih, itu ada salah satu kita melaksanakan sholat taubat. Jadi kalau istighfar kita rutin seperti yang Rasulullah contohkan, karena tidak semuanya kita taubat itu melakukan terutama kesalahan yang besar. Jadi kalau seandainya kita sudah melakukan kesalahan yang besar, biasanya kita mandi hadas besar, terus kita sholat 2 rakaat untuk taubat. Itu kaidah fikihnya. Kalau istighfar kita rutin, biasa kapan aja. Termasuk yang diingatkan dalam surat Yusuf itu dikatakan, yaitu wahai Yusuf, dia tidak melakukan, cuma terkait yang Allah ingatkan buat kita, hendaknya kamu taubat karena kamu sudah melihat, gitu dalam riwayatnya, yang namanya siapa, istri pembesar itu saking berkeinginan, ya kan, yang ditarik itu kan belakangnya, tapi dia sebenarnya dalam satu kaitan ceritanya itu dia sudah melihat siapa keadaan istrinya pembesar itu, makanya disuruh taubat itunya. Siapa? Nabi Yusuf. Ataupun yang tegasnya kita sudah mendapatkan kemenangan, dalam surat Iza za'a nasrullahi wal fath, gitu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwazan fasabbih bihamdika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi kita sudah mendapatkan kemenangan, itu tidak melakukan apa? Padahal mestinya kita mendapatkan, ya di situ Allah suruh selalu setiap kita mendapatkan kemuliaan, mendapat kebanyakan, istilahnya kalau kita walitukabirallahu ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Setelah kita sholat Idul Fitri wala Idul Adha, selalu katakan walitukabirallahu ala ma hadakum. Jadi kita muliakan Allah. Begitu juga setelah Fathul Makkah, ya kan, padahal kemenangan, tapi kita takut kita melakukan kesalahan, begitu juga disuruh kita bertaubat, gitu. Jadi inti taubat sebenarnya kalau dalam fikih, kaidah fikihnya, kita melakukan dosa yang besar. Tapi apapun kita, kalau seandainya kita selalu menyadari, kan kita muhasabah, kita introspeksi, kita tidak menyadari entah lisan kita, mata kita, tangan kita, lidah kita, dan lain sebagainya. Barangkali itu. Ya, kalau tidak ada, mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan kafaratul masjid. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-haqqu min rabbikum, yang benar pasti datangnya dari Allah.
yang hilaf, yang salah semata-mata karena kedoifan, karena kelemahan saya. Terima kasih.